Kembali saya mau mengucapkan shalom, selamat malam bagi kita semua, saudara-saudara sekalian yang kekasih, dan terima kasih terlebih khusus kepada saudara Hartanto yang sudah mendoakan supaya kita mendapatkan kebenaran yang sebenarnya karena Yesus Kristus akan segera datang. Nah, tadi saudara Hartanto dalam doanya bilang, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mati menebus. Tuhan kok mati? Ya kan? Ini adalah pertanyaan yang mewakili jutaan, kalau tidak miliaran orang di luar sana. Tuhan kok mati? Tadi saudara Tanto katakan, Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa. Mati. Tidak masuk akal. Bagaimana bisa Tuhan mati? Ya, ini adalah sesi tentang mempelajari apakah Yesus Tuhan atau bukan. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan dari kita semua ya, dari beberapa teman, saudara-saudari kita, ya, beberapa minggu sebelumnya, dan kita baru berkesempatan untuk menjawab pada malam ini. Pertanyaan penting, dan nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab. Silakan tanya ya, supaya lebih jelas, karena kita semua sama-sama belajar mempelajari firman Tuhan. Pertama kita lihat, siapakah Yesus itu sebenarnya? Pernyataan Paulus, ya, Rasul Paulus. Kalau di dunia Kristen diakui, tapi kalau di dunia Islam dikatakan bidat, ya, karena dialah ini katanya yang mentuhankan Yesus. Kita akan pelajari lebih dalam ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, sampai di sini dulu ya. Jadi, tentang ketuhanan Yesus harus kita garis bawahi, bukan dimulai dari Konsili Nisea, ya, abad keempat tahun 300-an. Itu yang selalu dikutip oleh teman-teman, saudara-saudara kita, umat muslim. Seakan-akan ketuhanan Yesus itu baru ada di Konsili Nisea abad keempat tahun 300-an. Tapi ternyata sudah ada dari abad pertama, ya. Rasul Paulus menulis bahwa Yesus Kristus walaupun dalam rupa Tuhan, lihat, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi tadinya sama dengan Tuhan, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, ini tadi yang didoakan oleh saudara Hartanto. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan Bapa. Nah, Tuhan di sini Theos, ya, Bapa. Ya, jadi bukan abad keempat ya, tapi ini sudah dari abad pertama ditulis. Nah, tetapi pertanyaannya, orang Islam banyak berpikir bahwa Rasul Paulus ini tidak benar. Dialah yang membuat Yesus itu jadi Tuhan. Dia kan belum pernah melihat Yesus. Ya. Nah, perlu saya garis bawahi bahwa Rasul Paulus pernah berjumpa dengan Yesus, ya. Itu tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, kita harus dalami bahwa Rasul Paulus bertemu dengan Yesus dan akhirnya dia tidak tahan melihat kemuliaan Yesus, matanya menjadi buta. Ya, lalu dia katakan, "Siapa engkau?" Lalu ya, Yesus katakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Karena pada saat itu, ingat, Rasul Paulus pada saat itu namanya Saulus.
pekerjaan dia adalah membantai orang Kristen. Nah, ini orang-orang Islam harus tahu ya, teman-teman orang Muslim harus tahu. Rasul Paulus dulu namanya Saulus. Pekerjaan dia adalah membantai orang Kristen. Dia tidak suka, dia adalah orang Yahudi garis keras. Dia tidak suka ada orang yang mengikuti Yesus. Itulah sebabnya dalam perjalanannya menuju suatu kota untuk menangkap dan kalau ada yang melawan mungkin membantai orang-orang Kristen di sana, dia berjumpa dengan Yesus dalam kemuliaannya. Karena pada saat itu Yesus sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Dan matanya menjadi buta untuk beberapa hari dan akhirnya singkat cerita dia bertobat karena dia berpikir bahwa Yesus itu adalah seorang bidat, ya, seorang yang melawan hukum Taurat. Padahal sebenarnya Yesus itu adalah penggenapan hukum Taurat. Sehingga dia berputar 180 derajat dari membantai orang Kristen, kemudian dia siap dibantai. Nah, itu bahasa kerasnya ya. Makanya ada banyak tulisan-tulisan Rasul Paulus yang mengatakan bahwa baginya kematian adalah keuntungan asalkan demi Kristus. Nah, itu luar biasa. Ya, itulah sebabnya Rasul Paulus juga dikatakan sebagai bapa para misionaris. Karena orang menghindari Roma, Roma pada saat itu tidak suka dengan Kristen, tapi Rasul Paulus mau pergi ke Roma menginjil. Itu luar biasanya. Ya, bapa para misionaris ya. Rasul Paulus. Nah, ini tulisan Rasul Paulus. Jadi dia sudah katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan kembali teman-teman Muslim, seakan-akan di sini kita ini punya dua Tuhan, ya. Tapi kita sebenarnya menganut paham satu Tuhan, tetapi ya, bagaimana bisa? Nah, kita sudah bahas di waktu yang lalu ya, bahwa Yesus juga adalah Tuhan, firman Tuhan yang menjadi manusia, ya. Dalam keilahian ini kompleks, ya. Nanti boleh lihat sendiri video tentang Trinitas. Kita lanjut dulu ya, supaya kita bisa selesaikan materi ini. Tadi pernyataan Rasul Paulus. Nah, tadi ada komentar yang mengatakan bahwa, oh, siapa namanya? Kalau kita berbicara Rasul Paulus itu bukan murid Tuhan. Ya, walaupun tadi saya sudah jelaskan bahwa Rasul Paulus itu adalah murid Yesus, maksud saya. Ya, karena banyak orang Islam tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke, kita ikuti dulu jalur pemikiran banyak orang di luar sana. Lalu bagaimana dengan Yohanes? Nah, ingat, Yohanes ini adalah murid langsung dari Yesus Kristus. Kalau banyak orang-orang Islam yang berpikir bahwa Rasul Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus, kalau kita ikuti jalur cerita mereka, ingat, ya, Nabi Anda semua, Nabi orang Muslim, Muhammad, tidak pernah ketemu Yesus juga. Nah, sekarang kita melihat dari saksi mata langsung, Yohanes, murid Yesus, ya, tentang gurunya, yaitu Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Ini kita sudah bahas di sesi Trinitas ya. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Kalau bahasa Ibraninya Elohim, bahasa Yunaninya Theos, Tuhan. Ya, firman. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Fokus di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Nah, yang ayat 15 ini Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kalau kita baca dalam Alkitab itu adalah sepupu daripada Yesus. Dan dia lahir duluan. Tapi di sini Yohanes menyaksikan bahwa dia atau Yesus sudah datang mendahului aku.
Karena apa? Dia sudah ada sebelum aku. Jadi yang dilahirkan duluan Yohanes, tapi Yohanes saksikan bahwa Yesus sudah ada sebelum aku. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah itu di perikop berikutnya ya. Kalau kita dalami. Jadi kembali teman-teman muslim, semua nanti juga akan di-share di YouTube, nanti akan bisa dilihat bahwa bukan cuma Rasul Paulus yang mengatakan hal itu. Kasihan Rasul Paulus jadi kambing hitam terus. Nah, ini Yohanes murid Yesus langsung. Ya, ini inner circle-nya murid Yesus. Ada Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini adalah murid Yesus, murid dekatnya, ya. Dan dia mengatakan bahwa Yesus adalah firman, ya. Dan kembali, kalau Tuhan berfirman, kalau saya berbicara saat ini, apa yang saya katakan mungkin cuma sekedar percikan air liur, ya, atau sekedar udara mati. Tapi kalau Tuhan firman-Nya itu hidup, dan firman yang hidup itu telah menjadi manusia. Itulah yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, di dalam Injil. Ya, ini Injil Yohanes. Ya, banyak ya lah ya, pakar-pakar muslim, ya, pendebat-pendebat muslim, ya. Mereka bilang bahwa Yesus itu tidak pernah bilang bahwa aku Tuhan. Coba cari dalam Alkitab yang mengatakan aku Tuhan, Yesus bilang aku Tuhan, sembahlah aku. Zakir Naik, ya saya ingat, Dr. Zakir Naik bilang, coba cari di mana dalam Alkitab bilang aku Tuhan, sembahlah aku, maka saya akan berubah menjadi Kristen. Kita lihat apakah benar Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Kita lihat ya, ada banyak Dr. Zakir Naik, terus siapa saya lupa, Hijab ada yang namanya, siapa Hijab, baru ada lagi namanya dulu, aduh saya lupa nama-namanya, dulu saya suka ikuti itu tentang diskusi antara Muslim dan Kristen ya. Kita lihat nih, ayat 6-9. Kata Yesus kepadanya, ini dalam Injil Yohanes. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, kata Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi di sini jelas Yesus menyetarakan dirinya dengan Bapa, dengan Tuhan. Ya, jadi bukan perkataan Rasul Paulus semata, bukan perkataan Yohanes semata, Yesus jelas-jelas mengatakan bahwa dia setara dengan Bapa. Saya tidak berani secara pribadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mengatakan kepada siapapun, teman saya, saudara saya, kerabat saya, kalau engkau melihat saya, engkau sudah melihat Tuhan. Engkau sudah melihat Bapa. Tidak berani. Itu adalah kata hujat. Tapi Yesus mengatakan hal tersebut. Ya. Ini salah satu contoh. Ada banyak, kita akan bahas semuanya ya. Supaya kita bisa cerna baik-baik dan kita bisa membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik, baru saya ingat Muhammad Hijab, ya baru saya Didat, ada yang namanya Didat tapi sudah meninggal dia. Ya, kita lihat. Berikut. Perkataan Yesus kembali, Yohanes 8 ayat 56 sampai 59. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Lalu kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, tapi engkau mengaku sudah melihat Abraham. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu. Nah ini lebih bagus sebenarnya bahasa Inggrisnya. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini bukan sekedar eksistensi bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham. Tapi kalau bahasa aslinya, ego eimi itu aku ada, I am. Berarti itu artinya selamanya ada. Present tense. Kalau sudah pernah belajar bahasa Inggris, simple present tense. Artinya always,
forever, selalu ada. Itulah sebabnya ayat 59, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, teman-teman muslim semua, perhatikan baik-baik. Siapa yang nanti akan lihat di YouTube juga lihat. Orang-orang Yahudi apa? Ambil batu untuk lempar Yesus. Karena itu kata hujat. Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi, bukan sekedar eksistensi bahwa dia sudah ada sebelum Abraham, bukan. Tetapi dia mengatakan bahwa dalam bahasa Inggris itu I am. Dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu artinya simple present tense, selamanya aku ada. Dan itu cuma gelar daripada Tuhan. Itu pernah dikatakan oleh Tuhan pada saat dia bertemu dengan Nabi Musa. Ya, I am what I am. Aku adalah aku. Dan kalau dari struktur bahasanya jelas, itu berbeda. Itu menunjukkan eternal, keabadian. Ya, selalu, aku selalu ada. Itulah sebabnya orang Yahudi ambil batu mau lempar dia. Siapa yang bicara ini? Rasul Paulus? Bukan. Yohanes? Bukan. Yesus sendiri. Jadi kalau ada pandangan bahwa Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan, ini buktinya. Dia bilang dia setara dengan Bapa. Saya sendiri tidak berani mengatakan hal ini. Dan bahkan pernah suatu debat, seorang Kristen berkata kepada seorang lainnya, Islam, coba, apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda dengan Bapa adalah satu? Anda dengan Tuhan adalah satu? Tidak berani. Ya, orang Islam tersebut tidak berani. Kenapa? Karena itu hujat. Tidak bisa kita menyamakan diri kita dengan Tuhan. Tapi Yesus melakukannya. Dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Di sini juga dia katakan, aku selalu ada. Itu bahasa lebih tepatnya dari konteks grammar ya, atau tata bahasa. Berikutnya, ini lagi Yesus lagi, pernyataan Yesus lagi. Ya, terlalu banyak sebenarnya dalam Alkitab, tapi saya cuma kutip beberapa saja yang penting. Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah sebabnya saya percaya, saya pribadi percaya bahwa Tuhan itu adalah satu. Ya, tapi kemudian itulah ya. Dalam kalau dulu dibilang ya firman itu menjadi manusia, jadi Tuhan itu menjadi manusia, jadi seakan-akan ada dua oknum. Ya. Kita tidak berbicara tentang Roh Kudus, tapi aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi apa? Ambil batu mau rajam Yesus. Lalu Yesus katakan, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Lihat jawaban orang Yahudi. Bukan karena pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Tuhan. Ini yang saya katakan tadi. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Tuhan. Jadi perkara mengenai banyak orang Muslim mengatakan bahwa orang Kristen itu sesat karena menyamakan Yesus dengan Tuhan, kami tidak membuat manusia itu menjadi Tuhan. Tapi kami melakukan seperti apa yang tertulis di dalam kitab Injil. Bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa dirinya dan Bapa atau Tuhan, Khalik pencipta semesta alam ini adalah satu. Ya. Jadi selalu saya tanyakan, apakah manusia bisa jadi Tuhan? Tidak bisa. Saya percaya 100%. Manusia tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Tapi pertanyaannya dibalik, apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Terlalu mudah, saudara-saudara sekalian, bagi Tuhan untuk menjadi manusia. Menjadi apa saja bisa. Menjadi semak belukar pada saat bertemu dengan Musa, bisa. Menjadi angin dalam bentuk Roh Kudus, bisa. Menjadi seperti merpati, bisa. Menjadi manusia, mengapa susah bagi Tuhan untuk menjadi manusia? Terlalu mudah. Itulah sebabnya di sini Yesus juga dikatakan sebagai firman Tuhan atau Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Nah, ini inner circle lagi ya. Murid daripada Yesus. Pernyataan Thomas, murid Yesus tentang gurunya. Yohanes 20, 28 dan 29. Thomas menjawab dia. Ini pada saat Yesus bangkit.
Ya, dia kaget. Ya, banyak orang Islam bilang ini seperti ungkapan orang Islam, ya Allah, seperti kaget. Bukan. Ini kalau kita baca konteksnya, ya, dia berseru kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, ini sebenarnya Adonai Elohim atau Kurios Theos bahasa aslinya. Tapi ya, kita ikutin Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi, iman ya, kita berbicara mengenai iman. Itulah pernyataan Thomas tentang gurunya. Banyak yang, ya termasuk saya, kita semua belum pernah melihat Yesus secara fisik. Tetapi Yesus katakan, kalau kita belum melihat dia, tapi percaya akan firman-Nya, maka berbahagialah kita. Diberkatilah kita. Makarios, diberkatilah kita. Ya, karena kita memiliki iman seperti itu. Ini pernyataan Thomas, murid Yesus tentang gurunya. Lalu Yesus mengkonfirmasi siapa dirinya. Nah, ini ya tulisan Yohanes, muridnya ya. Jangan bandingkan tulisan Yohanes dengan maaf ya, tulisan Muhammad atau nabi orang Islam. Jangan bandingkan. Yohanes sudah melihat Yesus langsung, Yohanes sudah tinggal bersama Yesus, Yohanes tahu siapa persis, siapa Yesus itu. Sedangkan Muhammad atau Nabi Muhammad dari Muslim itu hidup ya, abad ke-6 dan abad ke-7 itu kurang lebih 500-600 tahun setelah Yesus ada ya di bumi ini. Dan apa yang Yesus katakan pada saat dia melihat Yesus? Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, Alfa itu tulisan awal di abjad Yunani, Omega itu tulisan akhir di abjad Yunani. Awal dan akhir. Firman Tuhan, Bapa yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Saya pikir semua orang percaya, termasuk orang Islam, tahu yang maha kuasa itu adalah siapa? Tuhan. Ya, Tuhan. Dan Yesus katakan, aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah yang maha kuasa. Yesus mengkonfirmasi siapa dirinya. Tapi ada pertanyaan, aduh, ini bukan gambar Yesus ya, jadi teman-teman Muslim jangan melihat bahwa kita ini seakan-akan menaruh objek seperti ini adalah Yesus. Tidak, ini hanyalah ilustrasi. Yesus tidak seperti ini, tidak ada yang pernah lihat rupa Yesus. Makanya gambar patung-patung itu tidak benar. Ya, saya pribadi juga tidak setuju kalau ada patung seperti ini lalu disembah atau diagungkan, dimuliakan. Tidak, ini hanyalah gambar, ya, ilustrasi bahwasanya Yesus pada saat di dunia berdoa. Berdoa ke siapa? Katanya Yesus Tuhan. Lebih parah lagi, Yesus Tuhan, Tuhan kok mati? Ya, ya. Dan yang pertanyaan sebelumnya ya dari teman kita ya, saudara Lukman, saudara kita. Saudara Lukman katakan apa? Katanya Tuhan, tapi kok tidak tahu tentang hari kiamat? Kita akan bahas sebentar. Sebelumnya kita lihat ya. Nah, ini dari website, bukan website buatan orang Kristen, ini website dari orang Muslim sendiri ya, website Islam, 99 names of Allah.name. Prophet Muhammad said, nah itu ada bahasa Indonesianya ya, langsung saja. Kalau yang mengerti bahasa Inggris boleh lihat langsung kutipan aslinya, di bawah saya sudah translate. Nabi Muhammad berkata, dalam Sahih Bukhari, 50 ayat 894, Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 dikurangi 1. Dan siapapun yang mengetahuinya akan masuk surga. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak mau mengutip dari Islam, ya. Tapi saya sengaja mengutip ini supaya, semata-mata supaya banyak orang Islam di luar sana tidak ya serta-merta akan mengikuti daripada teolog-teolog mereka atau ahli-ahli debat mereka yang banyak sekali memfitnah Alkitab atau kitab suci. Ya, salah satunya Zakir Naik, Muhammad Hijab, ya, Ahmed Didat, dan banyak lagi. Dan saya akan buktikan bahwa
Di dalam Alkitab itu terlalu banyak dan saya cuma ambil sedikit saja. Lihat, Allah punya 99 nama. Kata orang Islam sendiri, bukan orang Kristen. Ya. Salah satunya adalah An-Nur. Ya. Artinya apa? The light, the illuminator, terang. Lihat, Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku. Nah, ini perjanjian lama ya, sebelum Yesus ada. Ini tulisan dari Daud, Nabi Daud. Ini kalau di Islam bilang Zobur. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jadi di sini dikatakan Tuhan, Bapa, ya. Di perjanjian baru dibilang Bapa. Perjanjian lama dikatakan Tuhan, Elohim adalah terangku. Lihat apa kata Yesus. Yohanes 8 ayat 12. Injil, ya, perhatikan. Injil Yohanes 8 ayat 12. Ingat orang-orang Muslim, kita harus percaya Taurat, Zobur, Injil. Di dalam kitab Injil, Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mengikuti terang hidup. Jadi Yesus mengaku bahwa dia adalah terang. Dan ini adalah gelar daripada An-Nur, gelar daripada Tuhan. Ya, bahasa Arabnya An-Nur, dan itu dikatakan sebagai salah satu nama daripada 99 nama Allah. An-Nur. Berikutnya, Al-Haq. Artinya apa? The absolute truth. Kebenaran mutlak. Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Tuhan yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Ya, kebenaran, absolute truth. Tidak ada curang, tidak bisa disogok. Ya, selalu adil, selalu benar, kebenaran mutlak. Itulah Tuhan kita. Elohim, ya, Tuhan dari Bapa, Ishak, Yakub. Ya, itu dikatakan dalam, nah ini ulangan ya, teman-teman Muslim. Ingat, ulangan itu adalah kitab Taurat, itu tulisan Nabi Musa, juga dipegang sama orang Israel sekarang dalam Tanak mereka. Mereka punya kitab Taurat atau Pentateuch dalam Tanak mereka, sama persis dengan orang Kristen ya. Bedanya adalah dalam hal koma titiknya dan penekanannya saja, tapi tulisannya semuanya sama. Sesungguhnya Kristen mengambil dari, ya, terutama dalam kitab Taurat, mengambil dari kitab Taurat Nabi Musa yang dimiliki oleh orang Israel juga. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wah, luar biasa. Jadi, tidak serta-merta kita mengklaim seorang manusia bernama Yesus lalu kita jadikan Tuhan. Tidak. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus katakan, akulah kebenaran. Kebenaran mutlak. Akulah Al-Haq, kata Yesus. Ya, itulah salah satu predikat daripada nama Allah. Bukan saya yang bilang, tapi website Islam sendiri yang mengutip Sahih Bukhari. Ya, ini hadis yang diterima ya, bukan hadis yang tidak diterima ini. Sahih Bukhari itu terkenal, saya tahu, saya juga sudah suka belajar Islamologi ya. Sahih yang terkenal, sah ya, Sahih Bukhari. Nah, ini dia. Al-Haq, Yesus katakan akulah Al-Haq, bahasa Arabnya ya. Akulah kebenaran. Berikutnya Al-Awal dan Al-Akhir. Nah, bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Nah, artinya apa? The first and the last. Yang awal dan yang akhir. Nah, sama ya, karena bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Mazmur 90 ayat 2, ini dari kitab Zobur, tulisan orang Islam bilang Nabi Daud. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan yang tadi saya bilang, ya, present tense, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Tuhan. Ya, selama-lamanya, awal dan yang akhir, al-awal dan al-akhir. Tapi
Yesus juga mengatakan hal yang sama. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ini bukan tulisan Rasul Paulus. Ini tulisan Rasul Yohanes, murid langsung daripada Yesus Kristus. Ya. Ketika aku melihat dia ini siapa? Yesus. Tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Ingat, di kitab Wahyu, Yohanes pernah bertemu dengan Yesus, dan yang kita sedang saksikan ini pernah bertemu dengan malaikat. Pada saat Yohanes dengan posisi yang sama, tersungkur, menyembah seorang malaikat, apa yang dikatakan oleh malaikat? Malaikat katakan apa? Aku sama seperti engkau adalah hamba, sembahlah Tuhan, ya, yang pencipta itu. Jadi kita berdua ini sama-sama apa? Ciptaan. Engkau tidak boleh menyembah aku. Tidak boleh kita menyembah ciptaan. Tapi lihat, di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 dikatakan apa? Pada saat Yohanes menyembah Yesus, Yesus tidak menolak penyembahan itu. Tapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku, di atas Yohanes, ya, murid Yesus, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kalau bahasa Arabnya, aku adalah al-awal dan al-akhir. Dan yang hidup, perhatikan, benarkah ini Yesus? Lihat, aku telah mati. Wah, berarti benar doa daripada saudara Hartanto tadi ya. Tuhan Yesus yang sudah mati, berarti benar, sudah dikonfirmasi. Aku telah mati. Makanya pernah ada seorang debater, ya, seorang debater Muslim yang mengatakan, coba cari di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia sudah mati. Itu hoaks orang Kristen. Di sini jelas membuktikan bahwa orang tersebut tidak pernah baca Alkitab atau memang memfitnah Alkitab. Yesus katakan, aku adalah awal dan yang akhir, dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup, aku bangkit sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Perhatikan, Yesus mengatakan bahwa dia adalah al-awal dan al-akhir. Dan ini adalah gelar hanya kepada Tuhan saja. Dan bahasa Arab, dan tadi juga website daripada Islam mengakui bahwa ini adalah salah satu daripada nama Allah menurut mereka. Al-awal dan al-akhir. Jadi kalau seorang Reinhard seperti saya berani mengatakan bahwa saya adalah yang awal dan yang akhir, itu sudah hujat. Ya, kalau saya tinggal di zaman Yesus dulu, mungkin saya sudah dirajam dengan batu. Tapi Yesus mengatakan hal tersebut. Ya, jadi tidak mengada-ada. Jadi konsep Yesus adalah Tuhan itu bukan dari abad keempat ya. Sudah ada dalam Alkitab. Sudah ada dalam kitab Injil. Lanjut. Nah ya, kita lihat lagi nih. Quranhost.com. Nah ini bukan main-main ini ya. Ini silakan cek. Ini dari website Islam langsung. Quran ditulis selama periode sekitar 23 tahun. Dari tahun 610 Masehi sampai tahun 632 Masehi. Sengaja saya garis bawahi atau saya highlight. Saudara-saudari, teman-teman Muslim, mohon maaf ya, tidak bisa dibandingkan dengan Alkitab. Alkitab ditulis 1500 tahun. Jauh sekali perbedaannya. 1500 tahun dengan 23 tahun. Terlalu jauh perbedaannya. 1500 tahun ditulis dengan 3 bahasa yang berbeda, sekitar 40 penulis di dalam 3 teritori yang berbeda, 3 benua, Afrika, Asia, dan Eropa. Tapi dari ujung sampai ujung tidak ada perbedaannya. Asalkan kita mau cari kebenaran itu. Kecuali kita baca Alkitab, kita cuma mau cari-cari salahnya. Ya, maka setan akan mempengaruhi kita untuk mendapatkan seakan-akan ada perbedaan. Tapi kalau kita dalami, tidak ada. Ya, kita sudah bahas yang lalu ya, tentang bagaimana nubuatan-nubuatan tentang Yesus sudah ada di perjanjian lama. Di dalam kitab Taurat sudah ada. Tapi memang bangsa Israel tidak percaya. Ya, dibutakan. Dalam kitab Yesaya sudah ada. Bahkan sejak Adam dan Hawa berdosa sudah dinubuatkan bahwa akan ada yang menjadi Mesias. Ya,
yang akan meremukkan kepala ular, yaitu iblis. Ini bukan cuma ular biasa, itu nubuatan yang akan meremukkan kepala iblis. Yaitu siapa? Yesus. Keturunan perempuan itu, kalau saudara-saudari baca di dalam Kejadian pasal 3, tidak dikatakan keturunan-keturunan, tapi keturunan cuma satu. Dan keturunan daripada Hawa itu adalah cuma satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Kita lanjut. Muhammad menerima wahyu pertama dari Quran pada tahun 610 ketika ia berusia 40 tahun. Dia terus menerima wahyu dari Tuhan sepanjang hidupnya. Dan wahyu ini dihafalkan oleh para pengikutnya dan ditulis pada perkamen, batu, dan bahan lainnya. Saudara-saudari, semua teman-teman, tanpa mengecilkan, menyudutkan, menghina ya teman-teman orang Islam atau ajarannya sekalipun, silakan. Tapi tidak bisa dibandingkan. Kitab Al-Quran ditulis oleh seorang sosok manusia bernama Muhammad yang menjadi nabi orang Islam. Kalau Alkitab ditulis oleh sekitar 40, bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 40 penulis yang berbeda sepanjang zaman, 1500 tahun. Mereka tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Ada beberapa yang bertemu tapi tidak semuanya. Ya, cuma sedikit yang saling bertemu. Ya, tapi tidak bertentangan. Itulah ajaibnya Alkitab kita. Ya, nanti mungkin bisa dilihat videonya tentang kitab suci yang sebenarnya. Kenapa saya kutip ini? Nah, perhatikan baik-baik ya. Al-Quran ditulis sekitar tahun berapa? 632, yaitu abad ke-7. Perhatikan baik-baik. Ini poin yang saya mau kasih tahu kepada teman-teman kita semua. Ya, lihat. Dalam Quran.com, Al-Maidah 46. Perhatikan. Kemudian mengikuti jejak para nabi. Ini dalam Al-Quran. Ya, saya translate langsung dari bahasa Inggrisnya. Karena kalau bahasa Indonesianya ada tambah-tambahan kata-katanya. Nah, ini saya translate tidak main-main dari website Quran.com versi bahasa Inggrisnya. Saya tidak tambah-tambah, tidak kurang-kurang. Kemudian mengikuti jejak para nabi, kami mengutus Yesus putra Maria meneguhkan Taurat yang dinyatakan di hadapannya, dan kami berikan kepadanya apa? Injil yang berisi petunjuk dan terang, dan meneguhkan apa yang dinyatakan dalam Taurat, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang takut akan Allah. Ini dalam Al-Quran, Al-Maidah ayat 46. Kenapa hal ini penting? Ya, saya harus buka suatu hal yang mungkin tidak semua orang Islam tahu. Banyak orang Islam yang mengatakan karena dipengaruhi oleh debater atau ahli debat orang Islam, yang saya katakan tidak bertanggung jawab, mereka mengatakan bahwa Alkitab kita ini palsu. Alkitab orang Kristen itu palsu. Ya, Taurat, Zabur, Injil itu palsu. Tetapi saudara-saudara sekalian, Al-Quran ditulis tahun 632 Masehi. Pada saat itu, Alkitabnya sama dengan Alkitab yang kita pegang sekarang ini. Bedanya ya, bahasanya sudah ditranslate, tapi isinya sama. Itulah sebabnya David Wood berani, ya. Kalau saudara tahu David Wood, dia berani tantang, ya, banyak orang Islam. Dia katakan, cari satu ayat ya di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah korup, sudah apa namanya korup, apa ya, sudah berubah, maknanya sudah berubah, sudah diganti oleh karena kebusukan orang Kristen. Intinya seperti itu. Tidak ada, karena Al-Quran dibuat tahun 632 Masehi, dan pada saat itu sudah ada Alkitab yang isinya kurang lebih sama seperti kita sekarang ini. Perbedaannya ya tentu kita sudah ditranslate ke bahasa Indonesia, ya. Tapi pada saat itu sudah ada Textus Receptus. Nah, saudara boleh cari itu. Textus Receptus, yaitu original script daripada Alkitab, itu sudah ada. Jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa oh itu sudah berubah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri, teman-teman orang Muslim, saudara-saudara yang kami kasihi, mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan Injil dan Taurat supaya kalian ikuti. Itu kata Nabi Muhammad. Ditulis tahun 630-an, yang isi Taurat dan Injil pada saat itu sama dengan apa yang kita pegang saat ini. Ya. Jadi jangan lagi terbuai dengan pandangan-pandangan bahwa itu sudah palsu. Buktinya di mana? Tidak mungkin orang berani mengatakan sesuatu itu palsu kalau kita tidak punya aslinya.
itu hanyalah klaim-klaim yang tidak tanggung jawab, yang tidak mau tahu kebenaran. Nanti kita akan ada jam diskusi, kita akan bahas. Lalu katanya Yesus tidak tahu masa depan, dia bukan Tuhan. Nah ini pertanyaan kemarin. Markus 13 ayat 32, tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Oh, berarti Yesus, ya tidak tahu, dia berarti bukan Tuhan itu. Ya, itu banyak yang dikatakan oleh orang-orang Muslim. Ya. Konteks Markus 13. Nah, ini ada panjang tapi saya akan coba ringkas ya. Kalau kita baca satu perikop Markus 13, itu Yesus sedang menerangkan detail kedatangannya kembali. Ya, Yesus kasih tahu, lihat nih, ayat 4 dikatakan, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya? Murid-murid bertanya kepada guru mereka, yaitu Yesus. Dan Yesus katakan, waspada, ada banyak nabi palsu. Ya, kita bisa lihat singkat nih, banyak nabi palsu. Banyak yang pakai namaku, hati-hati. Di kalangan orang Kristen sekalipun, lihat, banyak orang memakai namaku, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Waduh, luar biasa. Makanya dalam Matius 7, 21-23, banyak orang yang mengaku dia adalah anak Tuhan, tapi tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena mereka tidak menuruti perintah-perintahku. Ya, itu dalam Wahyu 14 ayat 12, Wahyu 12 ayat 17. Karena anak-anak Tuhan di zaman akhir mendekati kedatangan Yesus, pasti akan menuruti hukum-hukumnya. Tapi banyak orang Kristen yang tidak mau menuruti hukum-hukum. Ya, teologi kemakmuran, paham gay bisa masuk surga, paham bahwa dunia ini akan menjadi damai, dan lain-lain. Terlalu banyak ya. Jadi menjadi seorang Kristen tidak jaminan bahwa kita akan masuk surga. Hati-hati buat teman-teman, kita semua termasuk saya. Hati-hati, banyak orang akan menyesatkan dengan nama gereja Kristen. Ya. Lalu akan ada perang, di sini ayat 7 ya. Perang, lalu di sini dikatakan kembali kita akan dianiaya, kita akan dipukul di dalam rumah ibadat kita, dibawa, diseret oleh karena nama Tuhan Yesus. Sudah banyak ya, di mana-mana penganiayaan ya, penganiayaan di Afrika ya, kaum radikal Muslim. Mohon maaf saya harus sebut karena itulah fakta ya. Di Afrika diculik, diperkosa, dijadikan tawanan perang. Waduh, itu luar biasa. Ya, di Afrika sana banyak. Ya. Tapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Nanti kita akan bahas tentang di lain kesempatan tentang tanda-tanda akhir zaman ya. Terima kasih Saudara Hartanto, Saudara Grady juga di grup kita selalu menerangkan tentang bahwa Tuhan Yesus sudah mau dekat ya, sudah mau datang, jadi kita harus persiapkan diri. Dan itu sudah dibuktikan lewat tanda-tanda akhir zaman. Saudara akan menyerahkan saudara, saling bunuh, kita akan dibenci, ya, dan antikristus akan datang. Antikristus itu datang dari gereja. Ya, jangan berpikir bahwa antikristus itu ada pandangan bahwa antikristus itu datang dari Islam. No. Kalau kita baca konteksnya, antikristus itu datang dari gereja. Tapi memang, nah nanti kita akan bahas ya. Nanti akan ada cuma dua mainstream, yaitu mereka yang mengikuti hukum Tuhan dan mereka yang tidak. Nanti kita akan bahas, terlalu panjang itu. Tapi intinya adalah datang dari gereja, lalu penganiayaan terjadi. Lihat ayat 19, terjadi siksaan yang belum pernah terjadi sejak awal dunia diciptakan oleh Tuhan ya. Jadi akan ada siksaan yang sedang menanti. Ini belum terjadi, akan menanti. Pada saat anak-anak Tuhan yang menuruti hukum-hukumnya akan dibenci dan akan dianiaya. Nah, ini ayat 17, ayat 18, berdoalah supaya tidak terjadi pada musim dingin saja. Kalau di Matius 24 dikatakan berdoalah supaya jangan terjadi pada hari Sabat. Itu membuktikan bahwa hari Sabat juga eternal. Ya. Setelah zaman Yesus bahkan sampai di akhir zaman masih ada hari Sabat. Itulah sebabnya dalam Matius 24 dikatakan jangan berdoalah supaya jangan terjadi pada hari Sabat juga. Dan kalau tidak dipersingkat, maka banyak orang semua akan musnah. Semua anak-anak Tuhan akan musnah. Tapi kemudian Tuhan akan datang ya. Lalu ini ayat 32. Ya, malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah, pertanyaan, kalau Tuhan Yesus, ya saya katakan Yesus dulu lah. Yesus memberikan detail demi detail, semua detail dikasih tahu ya. A, B, C, D, E, semua tanda-tanda akhir zaman. Matahari akan menjadi gelap, bulan akan menjadi seperti darah. Itu ada banyak konteksnya ya, kita bisa dalami Alkitab. Semua dikatakan komplit, dikatakan oleh Yesus Kristus. Apakah seorang Yesus tidak mengetahui kapan harinya?
Benarkah demikian? Nah, saya harus bahas dulu ya. Ini yang pernah saya katakan tentang kitab suci ya. Matius 24 ayat 36, di dalam King James Version dikatakan tidak ada anak pun tidak tahu, tidak ada. Ya. Nah, ini sekedar informasi saja ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya. Karena original script daripada Bible itu, Alkitab tuh ada dari 3 mainstream ya. Receptus, Textus Receptus, baru Textus Sinaiticus, Codex Sinaiticus, maaf, baru Codex Vaticanus. Nah, di dalam Matius 24 ayat 36, menurut Codex Vaticanus dan Codex Sinaiticus itu ada anak. Makanya Alkitab Bahasa Indonesia mengambil dari NIV. Seingat saya kalau tidak salah NIV. Dan di situ ada kata anak. Tapi kalau King James Version mereka mengambil dari Codex bukan, Textus Receptus. Nah, inilah yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Di situ tidak ada kata anak atau Yesus. Ya, jadi sudah ada orang-orang yang mau mencoba untuk menggantikan ya isi daripada Alkitab itu. Saya harus akui, memang sudah ada dan ya mungkin kita akan bahas di lain kesempatan ya. Sudah ada, tapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kuasa Tuhan terlalu besar. Ada orang yang mau merubahnya pasti, iblis pasti mau merubah firman Tuhan. Tapi kuasa Tuhan terlalu besar. Tidak mungkin intisarinya itu bisa berubah. Doktrin keselamatan tetap sama sepanjang zaman. Tapi kembali, kita anggap bahwa anak pun, Yesus pun tidak tahu. Perhatikan, 1 Korintus 2 ayat 2. Ya. 2 ayat 1 dan 2 ini ya. Demikianlah pula, ini tulisan Rasul Paulus. Ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Tuhan kepada kamu. Ini kata Rasul Paulus. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Pertanyaannya adalah apakah Rasul Paulus benar-benar tidak tahu apa-apa? Apakah dia memang minim pengetahuan, tidak tahu apa-apa? Atau dia memutuskan untuk seakan-akan tidak tahu apa-apa dan dia hanya fokus kepada Yesus Kristus? Orang-orang yang rajin baca Alkitab pasti tahu bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang yang pintar. Dia didikan Gamaliel, ya, seorang Farisi yang giat, yang gigih, ya. Dan dia ini seorang yang pintar, makanya tulisannya dia itu luar biasa, tulisan sarjana, bukan tulisan seperti tulisan Petrus ya atau Yohanes yang seorang nelayan. Tapi Tuhan tetap pakai ya, Tuhan tetap pakai berbagai latar belakang untuk kemuliaan namanya. Tapi Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, adalah seorang yang pintar. Tapi dia memutuskan untuk tidak tahu apa-apa, bukan berarti dia tidak tahu apa-apa, tapi dia menetapkan untuk fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya dalam Filipi 3:8 dia katakan apa? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ini agak halus nih, bahasa aslinya kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pelajari, dia anggap semua pengetahuan yang dia sudah tahu sebelumnya itu seperti kotoran. Bukan sekedar sampah, kotoran. Supaya aku memperoleh Kristus. Tapi apa pertanyaannya? Apakah itu berarti dia tidak tahu tentang ya mungkin pelajaran-pelajaran sederhana, matematika ringan, atau bahasa ringan, pengetahuan-pengetahuan ringan? Apakah dia apakah dia benar-benar tidak tahu? Tidak. Dia tahu. Tapi baginya semuanya itu adalah nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor sekian. Nomor satunya itu adalah siapa? Tuhan. Jadi dia decide, dia memutuskan untuk tidak tahu, seakan-akan tidak tahu apa-apa. Ini bisa dihubungkan dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pendapat yang mengatakan bahwa Yesus memang benar-benar tidak tahu oleh karena kemanusiaannya. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan apa yang tertulis, contoh ya, Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, aku Tuhan menyelidiki hati yang menguji batin. Cuma Tuhan yang bisa baca hati. Ya, bahkan setan pun tidak bisa, karena saya tidak mendapatkan tulisan dalam Alkitab bahwa setan mengetahui hati seseorang, kecuali kita ucapkan dengan mulut. Cuma Tuhan yang bisa baca hati. Dan di dalam Matius 9 ayat 4, Yesus bisa membaca pikiran orang.
Dan ini satu ayat saja. Kalau kita lihat dalam perikop Injil, terlalu banyak dikatakan Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus tahu pikiran, Yesus tahu hati daripada setiap orang. Makanya pada saat Yesus juga mau dikhianati, Yesus tahu isi pikiran Yudas. Makanya Yesus katakan, Yudas, lakukan apa yang kau mau lakukan. Padahal dia tahu bahwa dia akan mati. Ya, jadi kuasa ilahi Yesus ada dan dia tahu, tetapi dia memilih untuk tidak mengetahui. Mengapa? Kita lihat Benson Commentary ya. Ini salah satu Bible commentary yang terkenal ya. Dan ini saya sangat suka. Tentang hari itu dan saat itu tidak ada yang memberitahumu, tidak ada yang memiliki kuasa untuk membuatmu mengetahuinya. Sama seperti ungkapan Matius 20 ayat 23. Nah, saudara bisa baca. Bukan bagianku, kata Yesus, untuk memberi, menandakan, bukan dalam kuasaku untuk memberi. Karena dia dalam kemanusiaannya. Tidak, bukan para malaikat, tidak juga anak, tetapi Bapa. Baik manusia maupun malaikat atau bahkan anak sendiri tidak dapat, ya. Ini tidak dapat bukan tidak mampu ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tapi tidak boleh, memang tidak bisa. Jangan mengungkapkan hari dan jam kehancuran Yerusalem kepadamu, karena Bapa telah memutuskan bahwa itu hendaknya tidak diungkapkan. Hikmat ilahi melihatnya lebih cocok untuk disembunyikan dari para rasul dan para murid-muridnya yang lain, ya seperti kita juga murid-muridnya, tentang waktu dan tepatnya kapan Yerusalem dihancurkan. Dan kalau kita baca Alkitab, Matius 24, itu adalah paralel antara Yerusalem dihancurkan dan kedatangan Yesus. Supaya apa? Supaya mereka atau kita semua tetap harus dalam keadaan selalu berjaga. Makanya Tuhan Yesus selalu katakan kan, berjaga-jagalah kamu. Siap sedialah kamu. Kamu tidak tahu kapan kedatangan anak. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Yesus tahu. Ya. Tapi mungkin orang akan mengatakan, oh ini saudara Reinhard karena melihat Benson Commentary. Tidak demikian. Lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Ini bukti Alkitabiahnya. Konteks yang sama ditanyakan oleh para murid kepada Yesus. Lihat. Ya. Bagi mereka yang suka baca Alkitab tahu nih konteks Kisah Para Rasul 1 ayat 6 ini apa. Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Memulihkan kerajaan bagi Israel, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu tentang konsep kedatangan. Karena orang Israel berpikir bahwa Mesias datang untuk membebaskan mereka dari kuk penjajahan Roma. Tetapi Tuhan Yesus sudah katakan bahwa dia mau membebaskan bukan cuma orang Israel, tapi seluruh dunia, kita semua termasuk, yaitu dari kuk penjajahan dosa. Makanya Matius 24 itu tentang keruntuhan Yerusalem, itu disamakan dengan konteks kedatangan Yesus. Dalam Markus juga sama. Makanya ini kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat komentari Alkitab, semuanya tahu bahwa Kisah Para Rasul 1, 6, dan 7 ini membahas tentang kedatangan Yesus. Lihat jawab Yesus apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Yesus tidak katakan, aduh, Petrus, Yohanes, Yakobus, teman-teman semua, perhatikan ya. Saya juga tidak tahu. Kan saya sudah bilang, saya tidak tahu. Kita serahkan kepada Bapa. Tidak. Yang Yesus katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus Kristus tahu kapan ya dia akan datang kembali. Tapi dia ya tidak mau kasih tahu. Kenapa? Supaya kita mempunyai spirit untuk berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Bukti yang lainnya. Lihat, Tuhan kok mati? Ya, Tuhan kok mati? Banyak ya orang Islam mengatakan seperti itu. Kok Tuhan mati? Siapa yang bunuh Tuhan? Siapa yang ambil nyawanya? Banyak ya pertanyaan seperti itu. Kasih kepada orang-orang tersebut yang bertanya, Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Perhatikan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18 kata kuncinya. Perhatikan, kalau ada yang tanya, siapa yang cabut nyawa Yesus? Tuhan kok mati? Ayat 18. Tidak seorang pun mengambil nyawaku
daripadaku. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku, kata Tuhan Yesus, memberikannya menurut siapa? Kehendakku sendiri. Jadi Yesus itu bukanlah korban dari Bapa, tidak. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa, perhatikan, aku berkuasa memberikan hidup dan berkuasa mengambilnya kembali. Aku bisa melepaskan nyawaku, aku bisa mengambilnya kembali. Itulah Tuhan kita, luar biasa. Dan kenapa Tuhan mati? Nah, nanti kita akan pelajari, kalau tidak salah itu dalam list pertanyaan juga ya. Kenapa harus mati? Jadi kita sudah jawab jawabannya. Tuhan mati, yes. Tadi saudara Hartanto sudah doakan. Tuhan Yesus mati, yes. Dan Tuhan sudah katakan juga, aku Alfa dan Omega, aku mati, sudah mati, dan aku hidup selama-lamanya. Dan di sini dikatakan, aku yang memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Jadi jawaban Tuhan kok mati? Ingat, kasih ayat ini kepada mereka. Memang Tuhan atau Yesus yang memberikan menurut kehendakku sendiri. Ini kata Yesus sendiri. Ya, kesimpulan. Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia karena dia mau menyelamatkan manusia. Ini sudah ada nih prelude-nya untuk berikut ya, bahwa dia harus mati karena dia mau menyelamatkan manusia. Upah dosa adalah maut, dan untuk menebus dosa ciptaannya harga mahal harus dibayar, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Ya, upah dosa adalah maut. Adam dan Hawa dikatakan engkau makan buah itu engkau harus mati. Dan pada saat itu mereka tidak langsung mati. Tapi ada yang mati menggantikan mereka, yaitu domba. Ya, makanya mereka dikenakan kulit domba. Dan kitab Wahyu mengatakan bahwa itu adalah domba. Dan domba itu adalah perlambang untuk beberapa tahun kemudian, ya, sekitar 4.000 tahun kemudian, Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia, mati di Golgota untuk menebus dosa ciptaannya. Itulah bukti bahwa Tuhan tidak main-main dengan hukumnya. Tidak gertak-gertak sambal. Kalau melanggar, pasti ada hukumannya. Harusnya Adam dan Hawa mati. Harusnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dan saya tidak perlu, jangankan mati, tidak bisa dilahirkan karena Adam dan Hawa sudah mati. Tapi Yesus sudah mati menggantikan kita. Itulah kesimpulannya. Semoga bisa menjawab bahwa kita tidak menjadikan seorang manusia biasa untuk menjadi Tuhan, tapi memang Yesus Kristus adalah Tuhan sendiri, ya. Dan firman-Nya itu sudah menjadi manusia dan sudah mati untuk menebus dosa kita semuanya. Itulah kesimpulan daripada pelajaran kita pada malam ini. Apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk diskusi. Silakan. Oh, ada pertanyaan dari Saudara Lukman ya. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Saudara Lukman, saya bacakan saja. Apakah Tuhan Bapa punya Tuhan? Kita semua setuju tidak. Tapi apakah Yesus punya... Sebentar, apakah Tuhan Bapa punya Tuhan? Kita semua setuju tidak. Tapi apakah Yesus punya Tuhan? Silakan dibaca di Yohanes 20 ayat 17. Oke, saya bacakan dulu ya. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ini luar biasa. Ya, silakan teman-teman yang lain. Sini kok dibilang Yesus punya Tuhan. Ya, Yohanes 20 ayat 17. Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Allahku Allahmu, kalau versi kitab terjemahan Indonesia ya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ya, saya menanggapi Yohanes 20 ayat 17 ya. Ya, betul. Ya, memang karena Alkitab bahasa Indonesia ini kan yang versi. Ya. Artinya karena keterbatasan bahasa Indonesia, mungkin kalau kita melihat bahasa aslinya tidak persis seperti itu,
Tapi saya membandingkan dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini ada juga di Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, itu di Yohanes 20 ayat 17, kalau boleh saya bacakan. Tuhan Yesus mengatakan begini, jangan menyentuh aku, katanya, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tapi carilah saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Nah, di sini tidak ada kata Tuhan. Di sini jelas-jelas tidak ada kata Tuhan. Jadi mungkin itu karena ya versi bahasanya Indonesia keterbatasan ya. Keterbatasan bahasa, makanya Alkitab di dalam bahasa Indonesia pun ada berbagai versi. Nah, untuk memudahkan kita mengerti tentang Alkitab, kita bisa membandingkan dengan versi-versi yang lain. Jadi Tuhan di sini bukan kata yang baku harus Tuhan, tapi bisa diartikan dengan sini katanya disebut Allah. Ya, jadi bukan berarti Yesus itu punya Tuhan. Itulah yang saya dapatkan di sini, bukan Yesus itu punya Tuhan, karena Yesus itu adalah Tuhan sendiri sebenarnya. Terima kasih Bapak Sukrisno ya. Jadi mungkin kalau saya mau elaborasikan lagi pertanyaan daripada Saudara Lukman, kok Yesus punya Allah? Nah, itu bagaimana saudara-saudara sekalian, semuanya kita. Sini dibilang, aku akan kembali kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Berarti seakan-akan itu yang ditanyakan oleh Saudara Lukman sepertinya ya. Kok Yesus punya Allah? Nah, bagaimana kira-kira? Ya, jadi Allah, Tuhan, ya kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Katanya Yesus Tuhan, kok punya Allah? Nah, kurang lebih seperti itu kepada kita semua ya. Bagaimana? Ya, dalam hal ini memang kita tidak bisa melihat secara hanya teks saja. Kalau menurut pendapat saya ini konteksnya adalah bahwa Yesus itu adalah di sini konteksnya kan tidak mau dijamah atau disentuh. Karena Yesus itu maha suci. Artinya boleh dikatakan kamu jangan sentuh saya dulu. Saya ini terlalu suci buat kamu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, artinya pada saat itu Yesus memang belum mengizinkan untuk disentuh. Nah, pada saat dia menampakkan diri kepada Thomas, kenapa dia mau disentuh? Nah, ini konteksnya. Bicara tentang pada saat itu memang Yesus belum mau dijamah. Artinya dia suci sekali. Sedangkan kita manusia berdosa tidak layak untuk menjamah Yesus. Yesus sendiri Tuhan sebenarnya. Yesus sendiri Allah juga sebenarnya. Tapi ada saatnya nanti Yesus menampakkan diri di kemudian hari di tempat murid-muridnya yang di ruang tertutup. Yesus pun bisa menembus dinding yang begitu tebalnya dan bisa menampakkan diri kapan saja dengan tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, saat itulah Yesus menyatakan dirinya, inilah aku. Kalau kamu nggak percaya, sentuhlah aku. Nah, konteksnya beda di sini. Terima kasih Bapak Sukrisno. Jadi sudah menambahkan juga ya tentang Yohanes 20 itu, tentang bagaimana kuasa Tuhan juga pada saat bertemu dengan murid-murid ya, bisa menembus dinding dan lain-lain. Jadi itu kuasa ilahi ya. Dan memang dalam Yohanes 20 ini sendiri, ya ini memang ada beberapa hal yang kita bisa pelajari ya, tapi kita akan dalami di waktu yang lain ya, tentang
konteks kenapa Yesus tidak mengizinkan untuk dipegang ya. Nanti kita lihat. Nah, ini izinkan saya untuk baca kelanjutannya. King James Version dan New International Version jelas-jelas menyebutkan my God and your God. Sedangkan terjemahan Indonesia mengacu pada King James Version dan NIV. Bahkan disebutkan juga dalam Geneva Bible 1599. Oke. Terima kasih, Saudara Lukman. Masih mengacu kepada Yohanes 20 ayat 17 ya. Oke. Teman-teman yang lain, adakah tambahan sebelum saya coba untuk menerangkan Yohanes 20 ayat 17? Ada kira-kira? Oke. Oh ya, silakan. Silakan Saudara Gredi. Saya mohon izin back sound di sini agak ini karena banyak anak-anak. Mohon Tidak maaf. apa-apa ya. Silakan. Dan mohon maaf juga agak gelap di sini. Saya mau mencoba karena di sini kan kita belajar bersama-sama. Jadi ini yang saya sampaikan menurut yang saya mengerti dari perspektif yang saya mengerti mengenai Alkitab. Nah, jadi yang disampaikan oleh Brother Lukman di dalam Yohanes 20 ayat 17, kalau kita baca di situ, saya lihat konteksnya di situ itu secara Yesus berbicara secara literal dan bukan secara simbolis. Jadi mohon maaf sebelumnya, pemahaman saya mengenai Allah ini memang seperti yang sudah disampaikan oleh Brother Rain di waktu yang lalu, bahwa Allah itu memang hanya kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus 8 ayat 6, di sana Paulus katakan, ini sudah pernah disampaikan oleh Brother Rain di waktu-waktu yang lalu, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Tidak apa-apa, Brother. Kita masih bisa dengar kok. Aman-aman. Ya, lanjut aja, Brother. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi memang yang saya mengerti dari ayat ini dan juga yang sudah disampaikan oleh Brother Lukman, yaitu memang Allah itu hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus Allah seperti yang tadi disampaikan oleh Brother Rain di dalam John 1:1, bahwa in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Jadi yang saya mengerti adalah Yesus sebagai Allah, makanya yang disampaikan Yesus, aku akan pergi kepada Bapa, Bapaku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu, karena sesuai yang Paulus tulis di sini, bahwa hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Bapa. Dan Bapa itu juga adalah Allahnya Yesus. Nah, sekarang pertanyaan, apakah Yesus Allah? Yesus Allah, tapi yang saya mengerti adalah Yesus Allah dalam kainnya, dalam jenisnya. Seperti kain saya manusia, saya memperanakan anak saya jenisnya manusia. Dan demikian juga yang saya mengerti ketika Allah di dalam Alkitab dikatakan mengenai Allah adalah secara literal, dan ketika Allah mengatakan di dalam Yohanes 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, itu yang saya mengerti adalah itu secara literal dan bukan simbolis. Karena ada yang mengatakan bahwa Yesus anak Allah itu hanyalah secara metafora, dia bukan benar-benar anak Allah. Tapi yang saya mengerti dari yang saya pelajari di Alkitab adalah Jesus is the real Son of God. He's the real begotten Son. Begotten Son, ya kita mengerti bahwa begotten it means diperanakan. Dan kalau ada yang bertanya bagaimana Yesus diperanakan, ya saya juga tidak bisa menjawab. Yang saya mengerti adalah Allah bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan kalau ada saudara-saudara dari Muslim bilang, wah kalau Yesus anak Allah dan siapa ibunya gitu. Nah sekarang kalau kita melihat dari
ciptaan Tuhan saja yang di alam ini, kita bisa melihat ada contoh-contoh sederhana mengenai tumbuhan yang tanpa harus ada jenis jantan maupun betina, tapi bisa mengeluarkan tanaman yang baru. Contoh pohon pisang, kita tanam pisang, keluar tunas pisang yang baru. Pisang saja bisa beranak tanpa harus ada tanpa harus ada baik bapak pisang maupun mama pisang, tapi pisang itu bisa mengeluarkan ininya yang baru. Jadi yang saya mengerti mengenai Allah, Allah sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan dia bisa memperanakan anaknya tanpa harus ada seperti yang saudara-saudara dari Muslim katakan siapa ibunya gitu, tanpa harus itu yang saya mengerti, karena di Yohanes 3:16 the only begotten son, begotten means diperanakan, yang sudah disampaikan juga oleh Brother Rain waktu yang lalu, bahwa dia keluar dari Bapa. Nah, yang saya mengerti itu ya. Jadi mohon maaf, ini bukannya saya menjudge yang lain, tapi saya mengertinya seperti itu. Jadi ketika di Yohanes 20:17 dikatakan Yesus pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapamu, ya karena Allah itu, Allah Bapa adalah juga Allahnya Kristus gitu. Itu yang saya mengerti. Karena Yesus sebagai Allah bukan sebagai Allah yang esa, tetapi dalam kainnya, dalam jenisnya dia adalah Allah. Sebelum dia menjelma menjadi manusia untuk menebus umat manusia yang berdosa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin nanti bisa ada perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Brother Grady. Terima kasih Brother Grady ya. Jadi tadi Brother Grady mengutip 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Saya bacakan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ini yang dikutip oleh Brother Grady ya. Oke, terima kasih Saudara Grady. Ada lagi yang lain sebelum saya coba menjawab? Oke, untuk mempersingkat waktu ya, saya coba menjawab tadi. Terima kasih Saudara Lukman ya, sudah men-trigger suatu hal. Kok Yesus katakan Allahku dan Allahmu? Jadi, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tahu di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu, ya kan? This is eternal life, yaitu mengenal Engkau, kata Tuhan Yesus, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang hidup, dan Yesus Kristus yang Engkau telah utus. Ya, jadi memang ini sama dengan 1 Korintus 8 ayat 6 yang dikutip oleh Saudara Grady. Jadi kalau pertanyaan apakah Yesus itu Elohim, ya, orang bilang kalau dalam Alkitab itu Allah. Nah ini dia, pandangan Elohim itu apa? Kalau dikatakan dari sifat kealahannya, sifat ketuhanannya, ya, kita sudah bahas tadi ada panjang lebar ya. Kita sudah bahas ya tentang kuasa ilahi daripada Tuhan Yesus. Dia adalah Alfa dan Omega. Ya, dia maha kuasa, dia adalah jalan, kebenaran dan hidup, dia adalah terang. Dalam sifat keilahiannya, yes, dia adalah Elohim. Tapi, ada tapinya, dalam sifat apakah dia adalah Bapa, nah itu yang pernah kita bahas juga di dalam membahas Trinitas, ya terutama saya dengan Saudara Hartanto juga, bahwa oknum keilahiannya ini distinktif, berbeda dalam hal yang spesial. Tadi Saudara Grady juga sudah katakan, berbeda karena dia adalah firman yang hidup, Yohanes 1 ayat 1-3, dan di dalam Yohanes juga dikatakan dia aku keluar dari Bapa. Tadi Saudara Grady sudah katakan juga ya, itu di dalam Yohanes 16 ayat 27 dan 28, bahwa aku, bahasa aslinya itu ya bukan aku datang dari Bapa, tapi aku datang keluar dari Bapa ya. Itu juga sama seperti Amsal 8 ayat 23-25. Kita sudah bahas itu ya beberapa bulan lalu, atau yang waktu kapan itu ya, tentang Trinitas. Jadi intinya adalah Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Dalam hal sifat, Yesus adalah Tuhan atau Allah, kita katakan, tapi Yesus berbeda dengan Bapa.
Nah, itu ya. Dalam hal ya itu yang kita bisa bilang. Tapi ada satu hal yang menarik ya. Sebelum sebelum banyak orang Islam akan berpikir bahwa wah, ini berarti seakan-akan Bapa Tuhannya daripada Yesus. Nah, saya akan share screen ya untuk supaya saudara Lukman juga bisa lihat nih sepertinya ini luar biasa nih. Ada ayat baru nih. Karena pernah ada seorang muslim yang bertanya bahwa Yesus punya Tuhan, seakan-akan ada yang lebih berkuasa daripada Yesus. Tapi dalam sisi keilahian, ini saya mau bersharing. Coba saudara Lukman lihat dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 8 ya. Ini Lembaga Alkitab Indonesia. Perhatikan. Tetapi tentang anak ini Yesus. Ia Bapa, ini Bapa. Tentang anak, Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Jadi ingat, bukan cuma Yesus panggil Bapanya itu Allah, tapi Bapa juga panggil Yesus Allah. Lihat, ini Ibrani 1 ayat 8. Tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Lihat, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu, lihat tuh, Allahmu, jadi Bapa merefer dirinya sebagai Allah, tapi Bapa memanggil anak juga Allah. Ya, jadi ini untuk menyatakan kepada kita semua bahwa Yesus tidak sekecil apa yang orang-orang Islam itu pikirkan. Makanya tadi saya juga katakan di sini, mana dia nih? Nih, dia nih. Perhatikan baik-baik. Banyak orang yang bilang bahwa, wah kok Tuhan mati, siapa yang ambil nyawanya? Lihat, Yesus memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Ya kan? Jadi memang kalau kita baca Alkitab ini kita harus menggali dalam karena tidak bisa kita cuma ambil ayat satu ayat. Intinya adalah Saudara Lukman dan teman-teman muslim yang akan lain, ya, apakah Yesus itu Allah? Saya bisa katakan ya dan tidak. Ya, dalam hal apa? Dalam hal esensi keilahian, yes. Tapi apakah dia itu Bapa? Nah, itu ya kita sudah lihat ya. Tadi Saudara Grady sudah katakan Yohanes 17 ayat 3, 1 Korintus 8 ayat 6, hidup kekal itu kita harus tahu Bapa dan kita harus tahu anak. Dan anak itu sendiri adalah, saya sudah katakan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, ini firman yang tertulis. Yaitu firman itu telah menjadi manusia. Jadi dalam sifat keilahian tidak diragukan bahwa ya bahkan Ibrani 1 tadi, bahkan Bapa sendiri memanggil Yesus apa? Anak itu apa? Tuhan, Allah. Saudara Tanto sudah open cam ya. Silakan Saudara Tanto. Oh, ya, sebenarnya secara garis besar kita tidak terlepas daripada Trinitas ya, Brother Ray ya, yang ditanyakan oleh Saudara Lukman itu. Ya. Makanya kalau dimengerti oleh umat muslim dengan orang Kristiani itu berbeda. Karena yang dibilang ehad satu itu kita mengerti dalam hal status, bukan seperti yang tadi Brother Ray bilang, bukan dalam hal keilahian. Berarti kayak manusia. Kan kita bilang semua adalah humanity. Nah, Tuhan itu adalah keilahiannya. Nah, di dalam keilahian Tuhan itu ada Trinitas. Nah, inilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, bukan berarti kita menyembah tiga Tuhan, tapi kita menyembah Tuhan di dalam tiga person yang berbeda. Karena yang definisi person itulah yang kita harus mengerti. Dia punya pikiran, punya perasaan, bukan berarti kita menyembah tiga Tuhan, tapi satu Tuhan yang ada tiga distinktif perbedaannya gitu loh. Nah, inilah yang kita susah dimengerti, dan ini akan menyangkut kepada Trinitas itu. Makanya kalau dibilang kita menyembah tiga Tuhan, ya tidak. Kita menyembah satu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ada di dalam itu adalah fungsi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti matahari, apakah sinar matahari itu berarti terpisah dari matahari itu? Tidak kan? Tapi dia adalah bagian dari matahari itu. Kita bilang kita merasakan kehangatan matahari, kita merasakan cahaya matahari. Cahaya itu adalah matahari, sinar itu adalah matahari. Bukan berarti kita melihat tiga matahari. Kurang lebih mungkin gambarannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Saudara Tanto. Jadi ini nanti mungkin kalau mau lihat
Trinitas ya, kita ada videonya, ada yang lalu ya, terus ada penjelasannya, bahkan memang di dalam kekristenan sendiri memang ada perbedaan-perbedaan yang kita harus akuin. Tapi intinya malam ini garis besarnya yang harus kita kita ketahui bersama bahwa Yesus itu adalah Tuhan secara esensi, keilahiannya itu bukan dari rumusan gereja. Nah, kita harus tahu. Karena itu kita sudah pelajari bersama tadi, Yesus yang mengakui sendiri di dalam kitab Injil yang diakui oleh Nabi Muhammad, karena Al-Quran ditulis tahun 600-an, tadi kita sudah lihat, bahwa dan Al-Quran itu mengakui tentang Alkitab yang kita pegang sekarang ini, dan di dalam Alkitab Yesus mengakui bahwa dia itu adalah aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Nah, ini ada chat dari saudara Grady. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini ya itu dia. Ada beberapa kali ya Yesus katakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini menunjukkan suatu hal keunikan dalam keilahian tentang Bapa dan Anak. Nah, kita tidak berbicara Roh Kudus dulu ya, karena Yohanes 17 ayat 3 cuma Bapa dan Anak. 1 Korintus 8 ayat 6 juga Bapa dan Anak. Yohanes 14 ayat 28 juga mengatakan tentang Bapa dan Anak. Itulah sebabnya, nah ini sedikit membahas sedikit saja. Itulah sebabnya tadi saya sudah katakan bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan yang keluar dari Bapa dan kemudian menjelma menjadi manusia. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita sama-sama masuk surga untuk lihat seperti apa kira-kira itu. Nah, kita tidak membahas Roh Kudus di sini ya, karena itu nanti topiknya akan masuk ke dalam Trinitas lagi. Tapi intinya, Saudara Lukman, semoga tadi jelas bahwa Yesus mengatakan aku adalah terang, ya, dan terang ini adalah salah satu nama Allah. Aku adalah kebenaran, kebenaran juga nama Allah. Aku adalah awal, al-awal, dan al-akhir, alfa dan omega, itu adalah Tuhan. Ya, dan kalau kita lihat sekarang yang lagi viral kan, pendeta Erasmus, dikatakan apa? Yahweh itu adalah gembala. Dan ingat, di dalam kitab Injil dikatakan Yesus adalah gembala. Raja Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku. Ya kan? Elohim adalah gembala. Ya, Yahweh adalah gembalaku. Di dalam kitab Injil dikatakan, Yesus katakan apa? Akulah gembala yang baik. Jadi, kembali kepada topik saja, ya, menerangkan dengan jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, bukan rumusan daripada Konsili Nisea. Bapak Sukrisno, ada yang mau ditambahkan kira-kira? Oh ya, terima kasih. Saya mau sharing saja. Kan banyak ahli-ahli di seberang yang seperti modelnya Zakir Naik. Sini nggak mau. Jadi pertanyaannya mirip, dan saya juga pernah dengar pertanyaan itu dari salah seorang ahli seberang juga, di mana ada kata bahwa Yesus pernah mengaku, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Seperti yang tadi kita bahas. Sebenarnya itu pertanyaan itu menurut saya ada dua maksud. Pertama, dia akan menguji iman kita. Yang kedua, dia juga akan menguji pengetahuan kita tentang apa namanya, budaya atau culture zaman Yesus hidup di Palestina. Nah, kalau pertanyaan itu ditanyakan oleh seorang sekelas Zakir Naik, tentunya dia sudah tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Dia sudah mengupas Alkitab, dia sudah pelajari isi Alkitab itu, dia sudah pelajari. Dia hanya menguji iman kita saja sebenarnya. Pertanyaan pertama. Yang kedua,
dia akan menguji pengetahuan kita tentang budaya zaman Yesus. Karena kalau Yesus mengaku sebagai Tuhan, sembahlah aku, saat itu mungkin Yesus dirajam langsung dan tidak sesuai dengan rencana Allah, tidak sesuai dengan rencana Yesus sendiri untuk misi keselamatan. Karena budaya Yahudi saat itu sangat-sangat menentang yang namanya orang menghujat Allahnya. Nggak mungkin Yesus akan mengatakan, saya Tuhanmu, sembahlah aku. Tidak mungkin. Karena Yesus punya hikmat yang luar biasa. Yesus Tuhan sendiri. Dan Yesus juga punya misi, punya cara bagaimana menyampaikan pada umatnya sampai misinya selesai di kayu salib. Tidak akan mungkin mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita tahu tentang budaya atau adat istiadat Yahudi saat itu, kita tidak perlu worry dengan pertanyaan seperti itu sebenarnya. Karena yang bertanya itu sudah tahu isi Alkitab. Tetapi kalau yang bertanya itu orang awam, ya, nah kita jelaskan seperti tadi. Pelan-pelan kita jelaskan seperti tadi isi Alkitabnya begini, 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 begini. Ya, artinya secara masing-masing versi lah ya. Tapi kalau sekelas Zakir Naik itu sebenarnya nggak perlu dijawab pertanyaan itu. Kita tanya balik aja, kamu tahu nggak adat istiadat Yahudi? Kamu tahu nggak culture bangsa Yahudi saat itu? Kenapa pertanyaan kamu seperti itu? Sedangkan dia sendiri pasti tahu isi Alkitab, cuma tidak mau mengakui. Dan kemungkinan, di tanda petik, pertanyaannya dia itu adalah bisa untuk menguji kita, dan bisa dalam tanda petik adalah untuk mempopulerkan dia sendiri supaya dia lebih terkenal, lebih banyak disenengin oleh komunitasnya, lebih banyak menjadi populer, lebih dalam artian komersil ya, ini bisa jadi seperti itu. Itu sharing saya seperti itu. Terima kasih Bapak Sukrisno atas masukannya. Jadi membuat kita untuk lebih banyak lagi baca Alkitab ya, karena banyak orang-orang di luar sana rajin baca Alkitab juga ya. Tapi Ya, kenapa seperti kesimpulannya berbeda ya? Saudara Hartanto ada open mic kah? Boleh. Iya, mungkin penjelasan ini bukan hal yang berbeda sih ya. Seperti yang tadi Brother Ray bilang bahwa dalam kutipan anak itu di Ibrani 1 ya, dibilang Ibrani dia 1. Allah. Ya, Ibrani 1 dibilang oleh Tuhan Allah Bapa di surga itu sebagai Allah. Berarti Bapa itu Allah dan anak itu adalah. Nah, di perjanjian lama pun ini hal yang sangat lumrah. Kayak di Kejadian 19 pada saat Tuhan ingin menghukum Sodom dan Gomora, Allah di bumi berkata kepada Allah di surga, Bapa di surga. Nah, ini bukan hal yang baru sebenarnya, bukan tiba-tiba nongol di perjanjian baru, tiba-tiba Tuhan Yesus Kristus bilang dia statusnya berubah, dia jadi manusia atau seperti apa. Tidak, tapi memang sebenarnya pada saat di Kejadian 19 Allah itu sendiri yang muncul ketemu dengan Abraham itu adalah perwujudan dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena kalau kita baca juga di Yesaya 6, pada saat itu Yesaya melihat vision daripada Allah Bapa di surga. Kalau saya bisa buka ya. Jadi ini bukan di perjanjian baru saja kalau kita mau menambahkan. Inilah keunikan dari Allah kita. Di Yesaya 6 kita lihat bahwa Yesaya bertemu dengan dibilangnya God, nggak dibilang Tuhan Yesus Kristus. Lord Almighty, berarti tapi pada saat Bapa di surga, Allah di surga, dibilang Tuhan. Tetapi pada saat kita baca di Yohanes 12 kalau tidak salah, itu disebutkan bahwa Yesaya bertemu dengan Yesus, specifically dibilang Yesus. Nah ini kan dua, berarti itu menunjukkan bahwa ya Yesus itu adalah Allah, gitu. Dengan statusnya memang ada Bapa dan Anak.
Nah, ini yang kita mesti mengerti bahwa kayak manusia itu human, ada anak dan ada bapak, bukan berarti saya bapak, anak saya kuda, kan nggak gitu kan gitu. Ya human manusia, tapi saya panggilnya anak saya ini karena sudah keluar dari uh, tubuh kita, seperti tadi di Yohanes 1:1 dibilang firman itu keluar, ya kan, dikirim oleh Bapa di surga untuk mewakili, untuk mengkolek orang-orang di bumi, dan orang-orang yang bertobat itu akan diberikan kepada anaknya. Kita akan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, kan yang diberikan oleh Allah Bapa di surga untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi status ini bukan hal yang baru buat orang Kristen, dan kalau kita belajar dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebenarnya ini bukan sesuatu yang membingungkan. Tetapi karena konsep keilahian antara umat Muslim dan umat Kristen itu berbeda, nah inilah yang menjadi kebingungan untuk teman-teman kita Muslim. Jadi kalau kita mau mengupas Alkitab, teman-teman Muslim kita itu harus mengerti Perjanjian Lama juga, dia harus buka, dan dia juga sebab Perjanjian Lama itu akan menuju kepada Perjanjian Baru. Jadi nggak boleh comot terus dipasang ke sini, dicomot di sini, dipasang ke sini. Nah, itu akan menjadi tambah membingungkan. Jadi konsep untuk Bapa dan anak ini bukan baru sebenarnya. Kayak di Zakaria 3 kan Tuhan Yesus hadir di situ, the angel of the Lord, malaikat Allah, dibilangnya malaikat Allah loh. Tapi ada setan di situ, ada Yosua the high priest, Zakaria 3 ayat 1, dan malaikat Tuhan itu bilang, biarlah Allah merebuke-mu, setan. Dibilang seperti itu. Tapi yang menjadi aneh lah, kok malaikat merebuke setan, kan itu nggak bisa. Malaikat bilang pada setan, biar Allah itu akan merebuke engkau. Tapi yang menjadi unik adalah pada saat di Zakaria 3 itu, malaikat Allah itu berkata, aku akan mengampuni dosamu. Malaikat tidak bisa mengampuni dosa. Jadi kita tahu bahwa julukan malaikat Allah itu bukan malaikat ciptaan, tetapi itu status merendahkan diri dari Tuhan kita. Tuhan kita itu punya karakter yang rendah hati. Makanya dia rela turun ke bumi menjadi manusia, menjadi budak untuk menebus dosa kita. Padahal dia kan Tuhan. Tadi seperti yang kita baca di Filipi 3 kan, Tuhan merendahkan, statusnya dia merendahkan untuk menolong kita. Filipi 2, merendahkan dirinya untuk menolong umat manusia dengan menjadi kurban di atas kayu salib. Nah, ini unik sekali gitu loh. Manusia mana yang mau begitu juga, nggak ada juga sih. Cuman Tuhan Allah kita aja yang seperti itu. Dan ini dibuktikan di Perjanjian Lama bahwa dia memimpin umat Israel dengan julukan malaikat Tuhan, the angel of the Lord. Nah, itu Lord-nya itu huruf besar. Berarti kita mesti berhati-hati dalam kita membaca konteks Alkitab, karena Tuhan bisa mengambil status malaikat, Tuhan juga bisa mengambil status manusia, karena waktu di dunia Tuhan bilang statusku adalah son of man, anak manusia. Dia nggak bilang aku Tuhan, tapi dia selalu bilang anak manusia. Ini unik seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Saudara Hartanto. Itu dia ya. Jadi memang yang sangat disayangkan orang-orang Israel sendiri tidak menyelidiki Alkitabnya ya. Karena kata Tuhan itu ya, kata Allah di dalam bahasa Indonesia Perjanjian Lama itu Elohim. Elohim itu sebenarnya artinya plural ya, bukan satu. Dan konsep Bapa dan anak itu ya tadi sudah dikasih tahu. Ya, Saudara Grady sudah bilang, dikuatkan oleh Saudara Hartanto juga, bahwa itu sudah ada dari Perjanjian Lama. Tadi Saudara Hartanto sudah bilang ya, Tuhan di bumi pada saat Abraham ya, soal Sodom dan Gomora. Dan saudara-saudari masih ingat yang konsep pada saat Sadrak, Mesak, Abednego di dalam dapur api yang menyala-nyala? Nah, itu juga dikatakan kan, ada anak manusia, ya kan, yang bersama-sama dengan mereka. Itu ya, itu salah satu contoh lain. Jadi memang Tuhan kita ini ya, pesan pentingnya buat kita, ya kita harus ada sesuatu yang kita ambil dari pelajaran ini. Jadi bukan sekedar untuk seakan-akan mau berdebat, bukan, tapi pesannya adalah tadi Saudara Tanto sudah katakan di awal ayat daripada pembelajaran kita malam ini, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Tuhan Yesus yang dalam kesetaraannya dengan Bapa tidak menganggap sebagai suatu hal yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia, ciptaan loh manusia itu, menjadi ciptaan dan menjadi seperti seorang budak ya, dan bahkan mati di Kalvari. Jadi itu semua adalah kerendahan hati daripada Tuhan kita. Kenapa? Nah, itu dia. Ya,
Kita buka sudah kisi-kisinya tadi di kesimpulan ya, untuk menyelamatkan kita semua. Jadi Saudara Lukman dan teman-teman semua saudara-saudari kita umat Muslim, kalau kita berbicara mengenai Allah, apakah Tuhan itu, Yesus itu adalah Allah? Jelas. Sudah Yesus sendiri katakan kok Alfa dan Omega tadi ya, sudah jelas ya, jalan dan kebenaran dan hidup dan lain-lain. Jadi kita tidak mengada-ada membuat Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi memang konsep inilah yang tidak dipahami oleh teman-teman orang Brother, Muslim. Yes, Saudara Tanto, mungkin silakan. saya boleh tambahkan sedikit ya. Ya, silakan. Yang intinya tadi seperti yang Brother Ray bilang bahwa kita tahu saudara kita Muslim dan kita sebagai umat Kristiani, kita tahu bahwa tidak ada pun satupun ciptaan itu boleh disembah. Itu udah menjadi kunci kita. Betul, Dan betul. tadi seperti yang dibilang bahwa kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Itu Tuhan udah menunjukkan keilahiannya. Memang justru inilah yang menjadi unik dengan kerendah hatinya Tuhan itu, dia tidak mau boasting malahan. Ini yang menjadi sangat menarik sebagai contoh buat manusia, karena kita mesti melihat Tuhan kita aja penuh dengan kerendahan hati. Nah, kalau kita boasting, makanya kalau Tuhan bilang, kalau kita mau boasting, boastinglah di dalam nama Tuhan. Kita nggak bisa bilang kita sendiri, bahkan nggak boleh boasting di dalam nama diri kita sendiri. Jadi yang terpenting kalau menurut saya bahwa Tuhan Yesus sendiri menunjukkan keilahiannya dengan bilang, akulah Alfa dan Omega, aku menerima persembahan daripadamu, akulah jalan kebenaran hidup dan tidak ada satu orang pun yang bisa ke Bapa kecuali melalui aku. Itu udah tanda-tanda keilahian yang kita nggak bisa hapus gitu loh. Dan kita lihat juga di Ibrani 1, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ini clear. Bagaimana ciptaan bisa menciptakan segala sesuatu dengan hal apa? Bahkan malaikat pun yang lebih berkuasa dari kita, lebih kuat dari kita aja nggak bisa menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau dibilang, oh Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah. Nah, inilah keunikan yang kita bahas waktu itu tentang Trinitas. Ya, ini yang menjadi misteri yang manusia nggak bisa menjelaskan terlalu dalam. Tapi itulah yang ditunjukkan di dalam Alkitab. Mungkin seperti itu, Brother. Terima kasih Saudara Tanto ya. Jadi jelas tentang keilahian daripada Tuhan kita Yesus, jelas ya. Tadi sudah dibahas panjang lebar ya. Tadi Yesus bahkan sudah berani katakan, tidak ada yang mengambilnya daripadaku, aku yang menyerahkan nyawaku. Bayangkan loh, aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Itu luar biasa itu. Itu sudah pernyataan Tuhan itu. Itu kalau orang biasa yang bicara seperti itu sudah kata-kata hujat itu. Bagaimana bisa saya katakan, aku dan Bapa adalah satu? Bagaimana mungkin kamu katakan tunjukkan Bapa? Kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Nah, itu yaitu Saudara Lukman dan teman-teman orang Muslim, itu perkataan dari Yesus sendiri ya. Jadi semoga itu jelas ya. Memang ini pelajaran yang sangat penting bagi kita, tapi biarlah ini bukan hanya sekedar pelajaran saja, tapi ya bagi teman-teman kita semua yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, semakin mengokohkan iman kita, bahwa seperti yang sudah didoakan oleh Saudara Hartanto di awal, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan ya, yang sudah mati menebus kita dari dosa-dosa kita ya. Itu jelas bukan kata Rasul Paulus saja, bukan kata Yohanes murid Yesus saja, tapi bahkan kata Yesus sendiri. Dan ya Bapa sendiri juga sepanjang perjanjian lama, kita lihat tadi contoh-contoh sudah dikasih oleh Saudara Hartanto. Itu poinnya, mengokohkan iman kita yang pertama. Dan yang kedua, kita belajar kerendahan hati. Karena kerendahan hati lawan katanya adalah kesombongan. Dan kesombongan itu adalah ciri khas dari setan. Di dalam Yesaya dikatakan, setan mau ya menjadi seperti yang maha tinggi. Jadi siapa dari antara kita, termasuk saya, kalau kita sombong, hati-hati. Setan sedang berada di pihak kita. Ya, semoga kita belajar dari Tuhan Yesus. Filipi 2:5-8, rendahkan hati kita, kita bukan siapa-siapa, kita hanyalah debu tanah. Ya, jadi kita semakin berserah kepada Tuhan. Saya pikir itu saja ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lain mungkin kita akan share. Semoga itu sudah menjawab ya pertanyaan yang sebelumnya. Apakah Yesus tidak tahu? Ya kita sudah bahas tadi ya. Kisah Para Rasul 1, Yesus berbicara lagi, Yesus katakan apa? Bukan urusanmu. Engkau tidak perlu tahu tentang waktu kedatanganku. Jadi artinya Yesus tahu, tapi Yesus tidak mau kasih tahu. Supaya kita diajar juga untuk berjaga-jaga dan berdoa.
Ya, itu poinnya. Makanya Matius 26 ayat 41 kan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, kita harus berjaga-jaga selalu ya. Jadi keilahian Tuhan tetap ada, Yesus tetap ada. Kita menyembah Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup. Dia sudah mati. Wahyu 1 tadi katakan apa? Aku sudah mati, tapi aku sudah hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Sepertinya sampai di sini saja. Adakah yang mau didoakan?